Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan ta'lim atau menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 60. Baris ke-9 dari bawah. Baris ke-9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rubbama tasallatash syaitanu. Kadang-kadang setan itu berkuasa alal ghafili, atas orang yang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setan yang menjadi pengendali, penguasa terhadap orang yang tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai adalah orang yang lupa berzikir kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, hatinya tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengendali orang tersebut adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Wastawalla, dan menguasai alaihi, atas orang tersebut, bisababi ghaflatihi, karena sebab kelalaiannya, an dzikri maulahu, dari mengingat Tuhannya. Jadi karena dia lupa mengingat Allah, lupa mengingat Tuhannya, maka setan yang menguasai orang tersebut. Artinya pengendalinya setan. Dibisikin setan begini, berangkat. Dibisikan setan untuk bermaksiat, maksiat. Dibisikan setan untuk berbuat sesuatu, berbuat yang dibisiki oleh setan, itu namanya setan berkuasa atas orang tersebut.
penyebabnya adalah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata nggak berzikir itu bukan biasa-biasa saja, tapi bahaya. Jadi bahaya orang yang tidak berzikir kepada Allah karena dikendalikan oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling, an dzikrir rahmani, dari berzikir menyebut Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, menyebut tidak berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, Allah jadikan baginya setan, fahuwa lahu qarin, dan setan bagi orang tersebut sebagai teman. Hadirin sekalian, jadi Allah jadikan temannya setan. Hadirin sekalian, jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah, Allah ancam, Allah tegaskan temannya setan. Hadirin sekalian, Allah jadikan setan sebagai teman baginya. Nah, kalau setan sebagai teman, pasti tingkah lakunya sama dengan temannya. Na'udzubillah min dzalik, yaitu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu sering mengikuti temannya. Hadirin sekalian, orang yang pelajar di lingkungan pesantren, maka pemikirannya adalah saya pengen hatam Al-Quran, saya pengen hatam juz ini, saya pengen hatam kitab ini, karena teman-temannya sekitarnya seperti itu. Nah, ada seorang pelajar di SMA umum di Jakarta, maka pikirannya nggak mungkin pikiran saya pengen hafal Quran, enggak. Yang dipikir saya pengen punya motor seperti teman saya biar mudah, biar gaya-gayaan, saya pengen punya HP yang bermerek. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu seperti temannya. Hadirin sekalian, dan itulah perlunya kita berada di dalam lingkungan yang positif. Hadirin sekalian, lingkungan orang-orang soleh, karena teman akan mempengaruhi. Nah, Allah tegaskan orang yang tidak zikir kepada Allah, temannya setan. Hadirin sekalian, na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, istahwadza alaihimus syaitanu, setan itu berkuasa atas mereka, fa'ansahum an dzikrillahi, lalu setan itu melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asal muasal setan berkuasa, penyebab utamanya dia lalai, tidak mau zikir kepada Allah. Jadi nggak mau zikir, penyebabnya itu adalah penyebab setan berkuasa atas orang tersebut. Jadi maksiat itu dimulai dari orang nggak suka zikir. Zikir mah biasa-biasa aja, zikir mah nggak penting. Nah, orang yang berkata seperti itu, Allah jadikan setan menguasai orang tersebut. Wa min sya'nil mu'mini, termasuk keadaan orang yang beriman adalah ayyadhkura, dia berzikir Rabbahu, Tuhannya, kasiron, sebanyak mungkin, kasiron dengan banyak. Jadi keadaan, kebiasaan orang beriman adalah, ciri orang beriman adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ba'da sholat jangan ditinggal. Lebih bagus kalau imamnya berjamaah, zikir ngikutin imam, udah selesai. Hadirin sekalian, kalau imamnya tidak berjamaah, zikirnya sendiri itu boleh juga. Hadirin sekalian, misalkan masjid NU itu umumnya zikirnya berjamaah, masjid Muhammadiyah umumnya
zikirnya tidak berjamaah atau sendiri-sendiri. Yang penting habis sholat zikir tetap, hadirin sekalian. Nah, zikir tetap yang maksur. Yang maksur itu lebih utama. Yang maksur itu yang diajarkan oleh Rasul. Misalkan istighfar, lalu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Allahumma antas salam. Nah, itu minimalnya, hadirin sekalian. Jangan kita tinggal zikir selesai sholat, karena ini sangat penting. Nah, setelah itu banyak zikir dalam hati, hadirin sekalian. Nah, itu adalah ciri dari orang beriman. Kama anna wasfal munafiqi, sebagaimana ciri orang munafik adalah Allah yadhkura rabbahu, dia tidak zikir kepada Tuhannya illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jadi orang munafik itu sedikit zikirnya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita orang yang zikirnya sedikit. Kalau kita zikirnya sedikit, na'udzubillah, jangan-jangan kita orang munafik, na'udzubillah min dzalik. Jadi ciri orang munafik adalah zikir kepada Allahnya sedikit, hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi wasfil munafikina, di dalam menerangkan sifat dari orang-orang munafik. Yura'unan nasa, mereka amal-amalnya ria untuk manusia. Ria itu pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Beramal ingin dinilai baik oleh orang lain, itu namanya ria, hadirin sekalian. Ingin dipuji oleh orang lain, itu namanya ria. Nah, orang yang ria ini Allah tidak menerima pahalanya, hadirin sekalian. Dan ciri orang munafik berikutnya, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi orang munafik zikir juga, ternyata zikirnya sedikit, hadirin sekalian. Nah, kalau kita tidak ingin termasuk orang munafik, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ba'da sholat jangan sampai ditinggal. Lalu habis zikir kita minta doa kepada Allah. Nanti sebelum subuh kita tahajud. Tahajud itu, setelah tahajud kita punya meluangkan waktu untuk ingat Allah. Itulah waktu yang paling bagus mengingat Allah. Dan ciri orang beriman adalah yastaghfiruna bil ashar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur yang paling ringan buat kita ya mendekati subuh, hadirin sekalian. 15 menit kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu jangan kita tinggal, hadirin sekalian. Itulah ciri dari orang beriman. Insya Allah kita mendapatkan ketenangan saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi mulazamati zikri, di dalam melanggengkan berzikir, wal mudawamati, dan terus menerus berzikir, wal mudawamati alaihi, dan terus menerus berzikir. Tardun lisyaitani, adalah pengusiran terhadap setan. Jadi orang yang berzikir, dia adalah orang yang mengusir setan di dalam hatinya. Wa qat'un liwaswasatihi, dan merupakan pemotong terhadap tipu daya bisikannya, hadirin sekalian. Jadi memotong bisikan setan dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama warada anna syaitana, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa setan jasimun, berdiam, menetap, ala qalbil abdi, pada hati seorang hamba. Jadi dijelaskan dalam hadis bahwa setan itu menetap, berdiam pada diri seorang hamba, hadirin sekalian, pada hati seorang hamba. Fa idza dzakarallah khamisa, jika orang tersebut berzikir kepada Allah, maka khonisa, maka setan itu bersembunyi. Wa idza ghafala, tatkala orang itu lalai, waswasalahu, maka setan membisikkannya. Jadi kalau kita zikir, itu kita lagi memporak-porandakan bangkunya.
Jadi setan naruh bangku di hati kita. Makin gak zikir, makin nyaman setan, hadirin sekalian. Bisa jadi istana di hati kita. Bolak-balik gampang, fasilitas terjamin. Tapi kalau kita berzikir, hancurin itu bangkunya, berantakan, lalu setan pergi, hadirin sekalian. Lalu ketika nggak zikir, setan masuk lagi, hadirin sekalian. Masuknya itu cepat, hadirin sekalian, seperti hembusan angin. Ini ada ruang kosong, lalu angin langsung masuk, ini terisi, angin nggak bisa masuk, hadirin sekalian. Nah itulah setan, hadirin sekalian. Jadi jangan anggap kalau kita zikir setan lama datangnya, itu enggak, hadirin sekalian. Kita lalai, setan berusaha masuk lagi, hadirin sekalian. Jadi kita berusaha menghancurkan bangku yang dibuat oleh setan di dalam hati kita, hadirin sekalian. Fayam bagi maka sebaiknya wayata'akkadu dan bertekad kuat al-muwadzabatu untuk menekuni, wal mulazamatu dan melanggengkan, li zikrillah berzikir kepada Allah. Jadi hendaklah bertekad hati kita dengan kuat melanggengkan berzikir kepada Allah. Jadi maka kalau kita lihat orang-orang tua kita itu pakai tasbih, kita sekarang udah nggak umum. Tapi kalau orang-orang tua kita itu pakai tasbih, tasbih itu alat bantu biar kita selalu ingat Allah lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kalau tasbihnya berarti sedang tidak ingat. Lalu lihat tasbih lagi, ingat Allah lagi. Jadi itu alat bantu yang sangat bagus, hadirin sekalian. Jadi alat bantu yang sangat bagus kalau orang-orang tua kita itu sering pakai, kadang-kadang dikantongin untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun bisa memakai itu, hadirin sekalian. Dan itu adalah hal yang bagus, hadirin sekalian. Berzikir kepada Allah ala dawamil awqati, atas terus menerusnya waktu, di waktu kapan saja, wa fi umumil ahwali, dan di setiap keadaan apapun. Jadi di waktu kapanpun, di keadaan apapun, berzikir kepada Allah jangan kita lupakan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa berzikir kepada Allah, baik di waktu berdiri, di waktu duduk maupun di waktu berbaring. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.